Selamat hari Minggu. Hari ini Minggu tanggal 3 Januari 2021. Persekutuan remaja pertama dengan judul yang saya usulkan yaitu mungkin gak sih, karena banyaknya pertanyaan dari remaja-remaja zaman sekarang tentang mempertanyakan Tuhan, apakah mungkin untuk misalnya menjadi juara kelas, untuk bisa sukses, untuk masuk perguruan tinggi negeri, dan banyak hal lainnya. Oleh sebab itu, saya merasa penting untuk membawa topik ini. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke lebih dalam ke topiknya. Kita mulai ke latar belakang permasalahannya. Setelah melakukan research, ternyata ada beberapa fun fact yang bisa saya bagikan. Bahwa ada 60% remaja ternyata merasa kurang percaya diri. Ada 1 dari 3 remaja yang mengalami anxiety disorder. Nah, saya juga memasukkan data tentang bullying karena saya pikir ini berhubungan dengan kurangnya percaya diri. Ternyata 36,6% remaja pernah merasa dibully. Bahkan 59% remaja pernah mengalami cyberbullying. Nah, ini latar belakang nih, kenapa sering pertanyaan mungkin nggak sih ini muncul. Selanjutnya di slide ini saya menjabarkan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Frequent question seperti masuk PTN mungkin nggak sih? Mungkin nggak sih menyenangkan orang tua? Karena terkadang ada anak-anak yang tidak percaya diri bahwa dirinya suatu saat bisa membanggakan orang tuanya. Atau bahkan mungkin gak sih masuk surga? Mungkin gak sih sukses dalam pekerjaan? Sepertinya kakak-kakak enak, udah punya penghasilan. Mungkin gak sih bisa sekolah di luar negeri? Mungkin gak sih punya rumah yang besar? Mungkinkah mencerminkan Tuhan di tengah situasi yang sulit seperti sekarang? Kemajuan zaman dan yang lainnya. Mungkin gak sih jadi pengusaha? Mungkin punya panutan? Mungkin gak sih ini, itu, dan yang lain-lain? Kira-kira gimana teman-teman? Mungkin diri kita sendiri juga sering mempertanyakan hal ini nih. Mungkin gak ya? Gitu. Kadang kita meragukan Tuhan atau meragukan diri kita sendiri. Yang mana seharusnya kita bisa lebih mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan juga pastinya menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita yang sejalan dengan rencana Tuhan yang gak selalu happy-happy terus, tapi juga kita perlu dididik dengan adanya proses dan yang lain sebagainya menurut saya. Nah, sekarang mari kita pelajari dari kitab bilangan teman-teman. Sekarang kita mau baca dari bilangan 11 ayat 18 sampai 23. Saya bacakan mulai dari ayat yang ke-18. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Seperti itu. Nah, bahkan kita perhatikan di ayat yang ke-21. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup?
Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Justru Musa di sini mempertanyakan kepada Allah. Nah, lalu dijawab Allah di ayat yang ke-23, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Nah, dari sini teman-teman, dari yang kita bahas tadi, bahkan Musa yang bingung. Emang mungkin ya? Emang mau berapa banyak yang disembelih? Gimana caranya? Atau semua ikan di laut dikeluarin? Karena orangnya ada 600.000 nih Tuhan. Tapi Tuhan malah menjawab, masa kurang kuasa Tuhan untuk melakukan itu? Gitu. Nah, kadang-kadang ketika kita mempertanyakan teman-teman, masa sih? Mungkin gak sih? Bisa gak sih? Kuasa Tuhan tuh gak pernah kurang, teman-teman. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah benar-benar berserah kepada Tuhan. Apapun hasilnya. Meskipun hasilnya gak sesuai dengan kemauan kita, itu juga harus kita terima karena itu merupakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita harus lebih faithful kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Sehingga ketika sesuatu terjadi, itu merupakan kuasa Tuhan yang harus kita terima, kita jalani, kita tetap semangat. Tapi bukan berarti berhenti berusaha. Usaha kita harus tetap maksimal. Tetapi hasil itu milik Tuhan. Dan tidak boleh kita menghakimi seperti kayaknya nggak mungkin nih, kayaknya begini nih gitu. Kita harus berserah seutuhnya kepada Tuhan. Slide berikutnya adalah konklusi. Konklusi apa yang bisa kita ambil dari diskusi kita hari ini? Yang pertama, jangan pakai pikiran kita. Saat Tuhan bekerja semuanya mungkin. Seperti yang dipertanyakan Musa kan, mungkin memangnya makan daging. Jangan pakai pemikiran kita, Kak, gimana sembelihnya, gimana nangkep ikannya, dan yang lainnya. Tapi berserahlah kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau bekerja, semuanya menjadi mungkin. Yang kedua, jangan membatasi atau mendikte Tuhan. Yang pertama, jangan batasi Tuhan seperti, emang gimana caranya? Tuhan punya cara sendiri, teman-teman. Atau jangan mendikte Tuhan. Pokoknya saya maunya ini. Tapi berserahlah. Misalkan bukan kemauan kita pun, kita harus tetap semangat menjalaninya karena itu terjadi karena kuasa Tuhan. Yang ketiga, jangan kompromi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Misalnya, mau masuk PTN dengan cara-cara yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan Tuhan. Itu tidak boleh kompromi, tapi kita bisa berserah pada Tuhan, berusaha, dan hasil itu milik Tuhan. Lalu yang keempat adalah taat kepada Tuhan. Maka damainya akan menyertai kita. Ketika kita taat pada Tuhan, ketika kita dapat sesuatu yang bukan kita inginkan, jalani, minta damai sejahtera untuk menjalaninya. Sehingga kita bisa lihat di depan nanti, jangan-jangan seperti kayak, oh untung ya masuk sini, kalau masuk situ bisa gini. Oh itu ya, kita akan mengalami, menyadari anugerah-anugerah dari Tuhan. Dan yang terakhir, menerima rencana Tuhan. Ketika itu tidak sesuai dengan keinginan kita, mari kita menerimanya, tetap percaya kepada Tuhan, melakukan yang terbaik, maka Tuhan juga akan memberikan damai sejahtera, kelancaran, dan semuanya ke dalam hal kita. Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Mungkin itu saja renungan yang bisa kita renungkan pada minggu ini. Semoga bermanfaat, semoga firman Tuhan dan renungannya bisa kita mengerti, pahami, dan terapkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.